Halo semua, nama saya Nurulita Rizky Novinsa dari Ilmu Hubungan Internasional 2017 dengan NIM 1709-10-10-1061. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik sendiri didefinisikan sebagai proses pembelajaran nilai, keyakinan, perilaku, dan pengetahuan politik seseorang yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan preferensi politik orang tersebut. Nah, sosialisasi politik sendiri sebenarnya kerap terjadi di lingkungan kita. Namun banyak individu yang secara tidak sadar menyadari akan hal tersebut. Sosialisasi politik memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman serta wawasan terhadap permasalahan politik yang berkembang. Selain itu, juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas individu dalam berpolitik sesuai aturan hukum yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran politik aktif agar nantinya mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan politik bangsa. Dalam prosesnya sendiri, sosialisasi politik tidak dapat dipisahkan dengan agen sosialisasi politik. Agen inilah yang memiliki peran untuk memberikan pengaruh kepada individu. Agen sosialisasi politik sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primary groups dan yang kedua ada secondary groups. Primary groups meliputi keluarga dan teman sebaya. Nah, apa sih keluarga dan teman sebaya tergolong sebagai primary groups? Keluarga tergolong sebagai primary groups karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang dimiliki oleh seseorang individu. Sehingga seorang individu akan mengenal nilai-nilai pertama kali dari keluarga sebelum selanjutnya mereka akan berkenalan dengan berbagai nilai yang ada di masyarakat. Nah, untuk teman sebaya, kenapa teman sebaya tergolong sebagai primary groups? Karena hubungan yang terjadi antar individu dan teman sebaya ini intensitasnya cukup tinggi, sama seperti dengan keluarga. Sehingga hubungan yang terjadi sangat erat dan intensitasnya cukup tinggi ini biasanya digunakan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan pengalaman. Nah, hubungan ini menyebabkan terjadinya penyerapan nilai-nilai kehidupan, salah satunya nilai-nilai politik. Selanjutnya untuk secondary groups. Secondary groups meliputi sekolah, partai politik, dan media massa. Selanjutnya yang menjadi poin permasalahan adalah generasi muda yang saat ini di Indonesia jumlahnya cukup besar dan partisipasi politiknya cukup untuk dipertimbangkan, sekarang malah lebih dekat dengan media sosial, yang mana media sosial merupakan salah satu bentuk media massa. Nah, hal ini menyebabkan munculnya asumsi bahwa media sosial berperan sebagai agen utama dalam sosialisasi politik untuk menggantikan peran keluarga dan teman sebaya, dikarenakan konten dan pendekatan yang dimiliki oleh media sosial berbeda dengan agen sosialisasi lainnya. Nah, media sosial menyediakan informasi dan isu politik yang dapat disesuaikan dengan keinginan atau minat dari individu. Hal ini dapat dilakukan melalui fitur search dan fitur tagar, sehingga nanti seorang individu dapat mencari kata kunci atas suatu informasi. Seperti itu. Selain itu, informasi yang tersedia menggambarkan opini dari berbagai macam sudut pandang, seperti dari masyarakat, elit politik, ataupun kelompok masyarakat tertentu. Tidak hanya itu, media sosial juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melakukan interaksi dua arah. Nah, interaksi dua arah ini dapat dilakukan dengan siapapun, bahkan dengan elit politik. Sehingga opini atau cara interaksi elit politik yang menanggapi dalam proses interaksi dua arah ini dapat mempengaruhi pandangan seorang individu untuk menentukan preferensi politiknya. Namun, tidak semua media massa mampu menawarkan pendekatan dan konten seperti ini. Hanya media sosial yang mampu menawarkan konten seperti ini. Tidak dengan TV, tidak dengan koran, yang mana hanya menawarkan interaksi satu arah. Mengenai asumsi bahwa media massa akan menggantikan peran keluarga dan teman sebagai agen utama sosialisasi politik, menurut saya tidak sepenuhnya benar. Karena menurut saya tidak semua media massa mampu melakukan interaksi dua arah, dan hanya media sosial yang memiliki pendekatan tersebut. Adapun kemampuan yang dimiliki oleh media sosial, yaitu dalam hal konten dan pendekatan, menurut saya juga masih belum bisa dijadikan sebagai agen utama sosialisasi politik. Namun, hal itu yang dimiliki oleh media sosial tersebut dapat dijadikan sebagai referensi tambahan seorang individu untuk menentukan orientasi politik.
Jadi, menurut saya, agen sosialisasi politik utama masih tetap dipegang oleh keluarga dan teman sebaya. Terlebih keluarga, ya karena nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh individu pada pertama kali ia dapatkan dari keluarga, di mana nantinya mungkin akan individu tersebut kembangkan ketika mereka akan terjun langsung pada masyarakat dan mendengar berbagai macam opini yang berkembang di masyarakat. Nah, untuk teman sebaya sendiri, kenapa masih penting? Ya karena hubungan yang terjalin antar individu dengan teman sebaya ini bersifat intens dan di dalamnya kerap kali terjadi diskusi, tukar pikiran, dan tukar pengalaman secara langsung. Nah, hubungan yang terjalin antar primary groups dengan individu ini dapat kita kaitkan dengan manfaat dan peran media sosial sebagai salah satu referensi tambahan yang dimana informasi yang dia sediakan dapat dijadikan sebagai topik diskusi atau topik bertukar pikiran antar keluarga, teman, dan individu yang dapat memicu lahirnya pandangan-pandangan baru seperti itu. Menurut saya peristiwa ini jauh lebih membuat seorang individu lebih dapat menyerap nilai-nilai yang bahkan dapat menentukan suatu preferensi politik dari seseorang seperti itu. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih.